Ini pasir kalau mau. Baik teman-teman, untuk skripnya nanti bisa kunjungi di pejuanggsm.blogspot.com ya. Ini namanya YSP Game. Teman-teman klik saja. Nah, ini ya. Lalu tinggal di copy dulu teman-teman. Kita copy lalu di paste ke Sublime Text ataupun Notepad ya. Kita edit dulu ya teman-teman untuk skripnya. Yang pertama, ini ada IP gateway dari ISP umum ya. Biasanya kan saya menggunakan STB OpenWRT ataupun OpenWRT ya teman-teman. Nah, ini ya. Ini adalah gateway dari OpenWRT-nya 192.168.1.1. Jadi teman-teman ISP umumnya ini diganti ya 192.168.1.1. Sedangkan yang ini untuk ISP game ya atau modem yang kedua, dimana saya menggunakan modem Orbit Star 2 tapi sudah saya ganti menjadi 7.1. Nah, ini ya. Oke. Jadi perlu diganti 7.1 seperti ini. Oke, lalu kita scroll ke bawah lagi teman-teman. Di sini ada DHCP client, DNS, SNTP dan scheduler. Nah, berhubung di sini sudah saya edit ya teman-teman atau sudah saya tambahkan, jadi nanti saya nggak perlu menambahkan script ini. Jika teman-teman baru pertama kali, silakan teman-teman diedit bagian interface-nya. Ini ada Ether 1, di mana Ether 1 ini ISP umum ya teman-teman. Nah, yang ini nih ISP umum. Jadi kita perlu ganti dulu ya. Kurang lebih seperti ini. Lalu ini untuk Ether 2 ISP game. Kita perlu ganti juga ya teman-teman. ISP game. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, lalu teman-teman silakan scroll ke bawah lagi. Lalu di interface, NAT, filter dan layer 7. Nah, yang perlu diganti di bagian sini ya teman-teman, ada Ether 1, Ether 2, Ether 5 ya. Kita perlu ganti namanya Ether 1, di mana Ether 1 ini untuk koneksi ISP umum. Jadi kita perlu edit lagi. Kasih namanya saja ya teman-teman. Namanya itu disesuaikan. Oke, lalu Ether 2 ini ISP game. Jadi kita tinggal copy saja. Diganti namanya menjadi Ether 2 ISP game. Lalu ini ada Ether 5, di mana Ether 5 ini saya kasih nama untuk hotspot. Jadi kita perlu tambahkan ya teman-teman. Diganti namanya Ether 5 hotspot. Seperti ini. Lalu di sini nggak ada Ether 4 ya teman-teman. Tidak ada Ether 4. Jadi teman-teman tambahkan manual. Kita copy saja. Lalu dipaste di sini teman-teman ya. Diganti Ether 4 hotspot. Soalnya di sini ada ya teman-teman. Ether 4 hotspot, tapi untuk lokal itu abaikan ya. Tidak usah. Di sini nggak ada ya teman-teman untuk Ether lokalnya teman-teman. Lalu ini ada interface bridge ya. Dimana bridge ini untuk hotspot teman-teman ya. Ini kebetulan sudah saya setting. Nah, jika teman-teman belum tahu untuk cara konfigurasi dasar MikroTik-nya, ada di video saya sebelumnya teman-teman untuk settingan full voucher ya, belum beserta konfigurasi scriptnya teman-teman.
Oke, kita masukkan di bagian sini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, lalu ini ada Ether 1. Ini diganti namanya menjadi ISP umum ya, teman-teman. ISP umum. Lalu ini ada Ether 2 ISP game. Oke, kurang lebih untuk settingannya seperti ini ya, teman-teman. Yang lain yang di bawahnya tidak usah kita ganti dulu ya. Oke, sekarang kita hapus dulu ya teman-teman untuk membersihkan konfigurasi yang sebelumnya ada. Misalkan teman-teman sudah ini ya, sudah memasukkan script ISP umum dan ISP game yang video saya sebelumnya, ini perlu dihapus ya. Oke, kita ke Neo Terminal untuk menghapusnya teman-teman. Tinggal paste saja, maka akan otomatis ini akan terhapus ya teman-teman. Oke, di bagian IP lalu ke firewall, di sini Mangle raw, lalu address list, layer 7 protokol itu akan dihapus semua teman-teman ya. Lalu kita ke NAT teman-teman. Nah, di sini ini sudah ada ya settingan NAT-nya, jadi kita perlu dihapus dulu. Seperti ini. Kita tandai ya, kita hapus teman-teman. Oke. Yang ada cuman ada bridge 1 hotspot saja dan source NAT saja teman-teman ya. Ini sudah saya hapus, lalu ke rootnya juga ini dihapus semua. Kalau sudah seperti ini, maka MikroTik ini tidak ada akses internet teman-teman. Ping 888 nih, no root no host ya teman-teman. Oke, sekarang kita masukkan satu persatu ya untuk scriptnya teman-teman. Di sini ada IP root ya, kita copy dulu, lalu masukkan di sini, paste. Oke, ini untuk IP rootnya sudah kita tambahkan. Selanjutnya ini ada address list, kita copy, lalu masuk ke Neo Terminal, lalu paste. Oke, ini sudah ada. Lalu di sini jika teman-teman baru pertama kali menggunakan script ini, silakan teman-teman masukkan juga script DHCP client, DNS, SNTP dan scheduler ya. Berhubung saya sudah pernah menggunakan script ini, jadi saya abaikan. Kita lanjut di bagian interface, NAT filter dan layer 7. Di sini copy, lalu masukkan di Neo Terminal, kita paste juga teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke script berikutnya di bagian Mangle ya teman-teman. Kita copy atau kita pastekan ya teman-teman. Ini ada script Mangle, lalu ke Neo Terminal, lalu paste. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah selesai untuk Mangle-nya. Ini ada raw. Kita copy juga teman-teman. Copy lalu ke Neo Terminal, lalu paste lagi. Sambil nunggu kita copy di bagian simple queue. Oke, ini sudah selesai. Lalu ke Neo Terminal, lalu paste. Ini untuk menambahkan simple queue. Lalu di bagian query. Oke, copy lalu paste. Oke, ini sudah selesai semua teman-teman untuk scriptnya. Lalu kita lihat ke bagian IP firewall. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kita sudah menambahkan teman-teman ya. Nah, jika di sini belum terbaca untuk Ether ISP game, teman-teman bisa double klik saja. Double klik, lalu di sini tinggal copy ya, di copy.
Lalu ke general, di sini teman-teman out interface-nya diganti menjadi ISP game. Klik apply lalu klik OK. Nah, ini sudah kita tambahkan ya teman-teman. Ada Ether 1 ISP umum dan Ether 2 ISP game. Oke, lalu kita lihat di bagian mangle teman-teman. Nah, di sini teman-teman perlu diedit sedikit ya. Di bagian sini nih ICMP teman-teman, ada yang namanya random ya. Teman-teman perlu diaktifkan. Lalu digeser ke bawah game seperti ini. Tinggal digeser saja ya teman-teman. Nah, lalu yang berikutnya seperti ini. Ketika ini tidak diaktifkan teman-teman, maka buat game seperti PUBG Mobile itu buat ke in game-nya itu akan susah. Kalau sudah diaktifkan dijamin ini pasti lancar teman-teman. Untuk game PUBG Mobile saja ya teman-teman. Selain PUBG, walaupun ini tidak diaktifkan itu tetap lancar teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengguna PUBG Mobile ini perlu diaktifkan dan diganti ke game di sini teman-teman ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita masuk ke bagian sini teman-teman, di address list nih ya. Di address list teman-teman, kalau di di sini ada IP admin, di mana ini untuk mengakses modem kita. Misalkan saya mau buka OpenWRT atau ini ya, modem ini, maka ini akan keblokir ya, karena IP-nya itu tidak sesuai dengan IP yang tadi yang ada di mikrotiknya teman-teman. Kita lihat di sini untuk Mac saya itu dapatnya IP 192.168.3.2. Sedangkan di bagian mikrotik di sini ditulisnya 192.168.2.254. Nah, supaya Mac ini bisa akses modem ini, kita perlu diganti. Tadi dapat IP-nya 3.2 ya teman-teman. Lalu klik apply lalu klik OK, maka akan otomatis ini bisa diakses modemnya teman-teman ya. Ini modem ISP game dan ini untuk ISP umum atau OpenWRT saya teman-teman ya. Maka ini bisa diakses semua. Kalau teman-teman mau di disable atau ditambahkan, tinggal tambahkan saja. Oke, kurang lebih seperti ini untuk settingannya. Lalu kita lihat di bagian sini teman-teman, di bagian queue ya. Nah, di sini teman-teman perlu diganti juga di global connection. Nah, kita lihat di sini teman-teman di IP lalu address. Nah, ini ada IP hotspot ya, IP hotspot saya. Lalu ini IP lokal. Lalu ini IP PPOE. Jadi kita perlu ganti teman-teman. Di global connection kita ke general, di sini silakan teman-teman ganti menjadi IP hotspot ya. Kurang lebih seperti ini. Kita copy ya teman-teman. Lalu klik apply. Oke, sebelumnya ini ada IP lokal, IP PPOE ya. Kita klik apply lalu klik OK. Di bagian sini, di bagian game ini diganti menjadi IP hotspot juga teman-teman ya. IP hotspot, IP lokal, IP PPOE. Klik apply. Nah, jika teman-teman tidak punya IP PPOE, ini boleh dikosongkan ya, seperti ini, dikosongkan. Tapi kalau ada, teman-teman tinggal ditambahkan ya. Kita ganti juga. Klik apply lalu klik OK. Lalu di bagian meeting ini perlu diganti juga. Klik apply lalu klik OK, lalu ke all connection kita ganti juga. Klik apply lalu klik OK. Ke DHCP client ya teman-teman. Ini client DHCP. Kita ganti ke IP lokal. Apply lalu klik OK. PC pribadi, dimana PC ini teman-teman dapat IP-nya 3.2 ya. Klik apply lalu klik OK. Ini untuk client hotspot. Kita ganti juga seperti ini. Klik apply lalu klik OK. Lalu ini rumahan atau PPOE sudah otomatis ya, karena IP-nya sudah sesuai teman-teman ya.
Lalu kita ke bagian ini teman-teman, IP hotspot. Lalu di user profile teman-teman, jika ada voucheran ya di sini, teman-teman bagian queue di sini di insert queue before teman-teman ganti ke button. Lalu parent queue-nya client hotspot. Lalu queue tipenya hotspot default ya, seperti ini. Diganti semua ya teman-teman, diganti semua untuk hotspotnya ya, seperti ini. Lalu kalau kita ke sini teman-teman, ini kan belum masuk nih voucheran ya, semua voucheran itu belum masuk ke client hotspot ya. Di simple queue nya kita perlu ke hotspot, lalu di host ini dihapus semua, hapus semua, maka akan otomatis masuk seperti ini teman-teman ya. Begitu juga untuk klien PPOE atau klien rumahan teman-teman ya. Di PPOE lalu di bagian profile di sini teman-teman queue-nya diganti menjadi button. Lalu ini klien rumahan PPOE, lalu klik apply. Lalu kita hapus ini dulu supaya masuk di simple queue-nya. Nanti akan otomatis di bawahnya klien rumahan dan PPOE teman-teman. Kita sambil menunggu, kita masuk ke IP lalu root ya. Ini sudah sesuai ya teman-teman. Ini IP ISP umum dan ini ISP game. Dan ISP game saya menggunakan paket kuota biasa ya teman-teman, bukan menggunakan injekan di OpenWRT. Jadi untuk main gamenya dijamin lancar teman-teman ya, karena pakai kuota biasa, baik XL, Indosat, Telkomsel dan sebagainya teman-teman. Yang penting untuk gamenya lancar teman-teman. Oke, kita tunggu ya, di sini belum muncul. Kita lihat di sini teman-teman, ini sudah masuk ya, sudah masuk. Nanti akan otomatis masuk di simple queue-nya seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman video saya kali ini. Semoga video ini ada manfaatnya dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Bye bye.